Sumbawangan satu itu 3 bulan ada naik baru, kemudian naik 1 bulan lagi, jadi berarti lagi selama 4 bulan. Kemudian di sekolah kita ini saya per 1 Juli kemarin, jadi September Oktober 4 bulan. Masalah ini masalah yang mana ya sekiranya bisa dengan untuk cover dengan angka seperti dengan PPDB ya. Ini ada masalah yang pertama di sini ada PPDB. Kalau PPDB saya rasa tidak ada masalah, tapi juga ada sih karena kita itu harus tetap mensosialisasikan lembaga kita ke masyarakat karena di sini ada pesaing-pesaing yang tentunya bersaing secara sehat dengan lembaga-lembaga di sekitar kita, sehingga siswanya harus tetap stabil. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah dari yang keluar itu 20 anak kelas 6 bisa masuk sebanyak 23. Ini kan balance ya kan. Kemudian ada juga masalah sebelumnya itu kita tenaga pendidik ya. Kita itu mengalami kekurangan sehingga UPN itu harus masuk di kelas. Tapi jarak beberapa minggu itu kita mendapatkan mutasi guru PNS, ya kan? Nah, sementara di sini itu teman BTD kita itu ada 2, ada PNS masuk. Otomatis kan satu BTD kita itu kan harus carikan jamnya untuk tetap bisa menjadi BTD atau PTD yang masuknya dari PNS. Nah, ini secara umum kan harus ikut terdistribusi di dalam sekolah, sehingga kita ambil kebijakan atau keputusan yang nantinya SK sudah jadi, SK pembagian tugas mengajar masing-masing kelas, kemudian harus biasa membuat SK baru lagi. Maka harus saya secara personal dulu, mungkin kita mengatakan dengan Bapak Ibu untuk bisa menata ulang tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi yakin bisa memenuhi asas adil dan tidak ada salah satu yang dirugikan. Karena tidak mungkin kan kalau saya Pak Gunawan yang di sini kemudian kita tolak, ya tidak mungkin. Kemudian tidak juga BTT kita carikan tempat di luar lembaga. Tetap kita tata sebaik mungkin mengenai pembagian tugas mengajarnya. Jadi Pak Sodik kita berikan tugas menjadi operator sekolah. Nah, ini kalau masalah dengan masyarakat dan siswa, ini yang kemarin pada waktu kita memperingati dari ulang tahun
minim Bu ya anggarannya. Nah maka mau tidak mau kalau ada dua opsi, kita mengikuti atau tidak, ya kan? Kalau mengikuti berarti butuh biaya, bagian bisa dikabur dari kos kegiatannya ya, karena banyak sekali kegiatan terus. Nah akhirnya kita harus kumpulkan wali murid, karena kalau jalan kan banyak biayanya, mulai dari latihannya, terus kemudian latihan, kemudian pada pelaksanaan itu juga membutuhkan biaya konsumsi anak-anak. Itu bisa kita lakukan dari dana bos. Tapi untuk kegiatan tidak mungkin lah anak-anak mau berangkat dengan seragam atau baju olahraga ke tiga kecamatan kan gitu. Nah, akhirnya kita kumpulkan wali murid untuk bisa mendukung kegiatan ini. Akhirnya dari hasil musyawarah dengan wali murid itu yang anak-anak mengikuti kegiatan, akhirnya kita sampaikan banyak isi. Yang pertama mengenai seragam pendidikan seragam, ya kan, baik yang lebih murah maupun lebih tinggi kan sudah kita kelompokkan. Kemudian ada kesepakatan kalau biaya untuk seragam belajarnya anak-anak itu di-cover dari wali murid atau masing-masing. Tapi misalkan kalau terlalu ada keberatan atau ada apa, itu semua usul, semua apa ya, masukan dari wali murid atau dari masyarakat tetap kita tampung, kita carikan solusi terbaiknya. Contoh ini Bu ya, ada anak yang sangat ingin mengikuti kegiatan ini, tapi mohon maaf, ini dari siswa kita yang memang dari daging keluarga tidak mampu. Itu saya lihat langsung itu sepatunya itu ujungnya itu sudah berlubang itu Bu waktu itu. Nah malah di masa seperti ini sudah modern seperti ini masih ada anak sekolah pakai sepatu yang ujungnya sudah lubang gitu Bu ya. Kalau zaman saya masih itu tidak apa-apa Bu, itu kelihatan 5 jarinya itu kelihatan semua, tidak masalah. Tapi kalau sekarang sudah lebih sejahtera masyarakatnya, masa masih ada sepatu. Nah kita ambil solusi begini, karena kalau membelikan dari dana bos itu tidak mungkin karena tidak ada anggaran. Solusinya ya kurangnya berapa Mas, temannya siapa yang tidak ikut, nanti kami pinjamkan ke teman yang tidak ikut. Akhirnya pendekatan dengan izin orang tuanya, si anak yang tidak ikut jalan itu bersedia untuk memindahkan sepatunya untuk digunakan. Aku sekarang itu ada masalah yang cukup serius, ya kan? Sudah jadi keputusan bahwasanya oleh Paguyuban wali murid untuk seragamnya kan sudah ditangani oleh Bapak Ibu guru kan ya. Karena apa? Waktunya yang sangat padat yang besar. Nah, wali murid kan tidak sanggup untuk memenuhi atau mencarikan seragam yang sesuai dengan keinginan anak-anak dan wali murid. Akhirnya ini harus kerja cepat Bapak Ibu guru, tidak harus menunggu nominal yang sudah dibuat kesepakatan bersama untuk membeli seragam belajar, ya kan? Akhirnya ya dicarikan dulu, karena tidak mungkin berangkat langsung dapat seragamnya. Harus dipilih, harus ke konvensi dijahitkan dan lain sebagainya, kan butuh waktu. Masalahnya sudah kita ambil keputusan, nanti model seragamnya seperti ini sudah setuju, tapi ada masalah Bu. Nah, setelah seragam sudah jadi, sudah didistribusikan ke anak-anak, ternyata ada masalah baru dari wali murid. Kan ya, satu, ada yang mengusulkan, Pak kalau seragamnya seperti ini apa baiknya anak-anak tidak pakai jilbab, gitu kan ya. Loh, itu kan sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat sini kan ya. Jadi gedung
kalau berjalan tampil di tempat umum pakai jilbab blokas gimana itu? Kasih lihat itu nggak jilbaban. Kan kebanyakan di dekat pondok masyarakatnya agamis dan lain sebagainya. Maka ada juga yang mengundurkan diri kepada mengundurkan diri kalau pakai jilbab itu alasannya anaknya itu tidak nyaman, merasa gerah karena berjalan siang hari sehingga memilih untuk mengundurkan diri. Akhirnya kita carikan solusi, cari mengganti anak yang lain. Ya, nah ini yang masalahnya itu kita harus mengadopsi masukan-masukan yang diinginkan oleh wali murid tersebut. Ya, contohnya kita punya putri roknya yang tiga perempat itu ya, itu harus disesuaikan di kotak menjadi adalah dengan syarat semuanya tetap tertutup. Jadi harus pakai legging dan lengannya. Akhirnya kita ambil video seperti itu, harus ada, karena waktunya sudah mendesak, saya putuskan oke seperti itu yang diinginkan. Setelah keputusan ini sudah tidak bisa diubah-ubah kembali, kita harus tegas memberikan keputusan, mengambil keputusan ini untuk kebaikan bersama. Jadi ada hal-hal yang prinsip yang harus kita pegang. Satu, memiliki rasa keadilan bagi semua orang. Ya, kalau kita tidak mengadopsi masukan dari luar, nanti besok kita itu terlalu egois, ya kan? Tidak bisa mengadopsi masukan dari luar. Yang penting ada rasa keadilan. Jadi adil ini tidak harus dibagi rata dan kita bisa memaksakan kehendak kita kepada yang ada di lingkungan kita. Jadi tidak bisa seperti itu. Semuanya harus clear. Ya, seperti itu Bu, dalam pengambilan keputusan kemarin. Saya simak dari penjelasan Pak Kris tadi sangat luar biasa Pak. Jadi Bapak menurut saya ini termasuk pemimpin yang sigap, gitu ya. Tidak ada masalah Biasa saja, langsung. Bu. Kita sesuaikan Menurut saya dengan sangat masalah. positif sekali Pak. Oke, baik untuk selanjutnya Pak Kris ini dari masalah-masalah yang Bapak ungkapkan tadi yang dihadapi selama menjadi pemimpin di SD dan kedua sangat banyak ya Pak ya. Sebenarnya banyak, tapi ini salah satu yang harus membutuhkan satu keputusan yang sifatnya mendesak pada waktu itu. Ini kalau menurut Pak Kris, bagaimana cara Pak Kris mengidentifikasi kasus-kasus misalnya yang tadi disampaikan Pak Kris itu termasuk kasus dalam dilema. Begini, kalau saya dapat materi kemarin itu kan di modul 3.1 itu kan ada dua dilema Pak Kris. Ada dilema etika dan satunya ada rujukan moral. Ini menurut Pak Kris bagaimana cara mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral? Mungkin cara menunjukkannya. Ya, terima kasih. Kalau kasus yang saya sampaikan tadi itu lebih cenderung pada dilema etika. Jadi dua hal yang masing-masing sama benar. Tindakan atau sikap yang sudah diambil oleh Bapak Ibu guru menentukan itu seragamnya dan mencarikannya sampai itu sudah memiliki nilai-nilai kebenaran. Kemudian wali murid itu juga berhak untuk memberikan masukan atau keinginannya agar bisa mencapai apa yang diinginkan itu tadi. Itu juga demi kebaikan anak-anaknya juga. Jadi dua-duanya itu kan memiliki nilai-nilai kebenaran, tapi juga tidak bisa kita mengambil keputusan sepihak. Kita mengadopsi ya dengan asas kita itu tetap ada rasa keadilan antara guru dan masyarakat, anak-anak, tujuannya untuk kebaikan anak.
benar salahnya ya memang semua segala sesuatu yang kita hadapi itu pasti memiliki nilai-nilai kebenaran. Tidak ada hal-hal yang kurang pas atau salah gitu ya, atau bertentangan dengan norma atau hukum yang ada. Tapi alhamdulillah kemarin saya lebih menilai bahwasanya tidak ada dilema bujukan moral itu ya. Meskipun ada indikasi ke sana, misalkan bisa tidak di cover dengan bot. Kita ini kan melaksanakan sekolah bebas pungli, ya kan? Tapi ini bukan sebuah pungli dalam menentukan teman. Ini kan sudah kita musyawarahkan dengan wali murid, ada undangan untuk wali murid yang mengikuti kegiatan, kemudian kita kirimkan, kemudian hasil keputusannya ada dan sudah disepakati bersama antara dewan guru, kepala sekolah dan wali murid. Jadi ini bukan masuk dari pungli, tidak. Jadi tidak itu karena memang tidak bisa tercover di dalam anggaran BOS. Selain tidak ada di RKS itu, karena memang sudah berpuluh tahun semua lembaga juga seperti itu. Jadi tidak ada hal yang salah ataupun tidak ada indikasi pungli dan lain sebagainya. Jadi saya anggap tidak ada kalau tadi masalah yang awal tadi dilema etika atau etika moralnya itu tidak ada sesuatu yang salah, keputusan yang harus kita ambil. Tapi hasil keputusan yang sudah kita laksanakan, sudah kita putuskan, sudah kita laksanakan, itu perlu refleksi. Iya, kemarin itu habis kegiatan pusat kita musyawarah bersama kumpulkan, kemudian kita merefleksi dari keputusan saya kemarin sebagai ketua pimpinan di SDG. Adakah wali murid atau bapak ibu guru yang kurang pas atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada? Ya memang ada sedikit itu tadi ya, tapi bukan sesuatu yang sangat bertentangan. Istilahnya hanya sebagai masukan saja agar nanti kedepannya kegiatan kita itu bisa tertata dengan baik, bisa budaya benar, bisa mendapatkan hasil yang baik juga, bisa juara dan sebagainya. Jadi itu harus merefleksi kegiatan atau keputusan yang sudah kita ambil, sehingga nanti pengambilan keputusan kedepannya itu kekurangan yang sudah kita buat, yang ada fakta-faktanya seperti apa, itu nanti akan bisa digunakan dan dibicarakan pengambilan keputusan yang lain. Baik Pak, berarti yang masalah-masalah yang menjadi Pak tadi itu lebih pada dilema etika. Terus untuk langkah-langkah strategi dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika tadi itu, Pak Tris bagaimana Pak? Mungkin efektifnya atau strateginya Pak Tris? Langkah-langkahnya? Ya, dalam mengambil keputusan itu kan nilai-nilai yang ada di kemudian melihat siapa saja yang terdampak atau yang akan kita berikan keputusan itu. Kemudian fakta-faktanya seperti apa? Fakta-fakta yang ada mulai dari kemudian kondisi anak-anak atau wali murid seperti apa, kemudian mengambil keputusan itu tidak serta-merta kita itu akan langsung bisa mengambil. Jadi ada hal-hal yang perlu kita teliti, kita kemudian mempelajari kekurangan dan kelebihannya apa sebelum kita ambil keputusan. Jadi harus
dapat orang-orang di dalam organisasi itu sendiri. Jadi tidak ada yang merasa bekerja sendiri atau merasa tidak mendapatkan hukum. Jadi semuanya itu melibatkan dengan sepenuh hati, bersama dan bisa dilakukan. Nanti kalau sudah bisa seperti itu, kita bisa mengambil keputusan dengan tidak dibelakang atau tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi ada prinsip keadilan. Keadilan itu seperti apa sih? Adil itu kan tidak harus dikebiayai apa doa sini atau dibagi sama rata tidak. Kita itu harus melihat fakta-fakta yang ada. Ya kan? Dari Bapak Ibu guru yang kita bentuk kepanitiaan maupun jadi wali murid itu banyak tugasnya dari masing-masing seksi. Harus apa kan sudah dibentukkan seperti konsumsi ya, bagian latihan, yang bagian kegiatan, yang bagian transportasi itu kan masing-masing paling tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita kegiatannya itu bagaimana nantinya itu sudah kita harus membuat kesepakatan dilaksanakan bersama-sama sehingga keputusan itu dalam kita menilai sebelumnya itu ada apa, kita ambil keputusan tersebut bisa dilaksanakan bersama-sama. Karena kalau sudah itu ya pastilah kita tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan hasil keputusan itu harus kita realisasi. Jadi begitu bagi pesan untuk selanjutnya Pak, terkait penyelesaian masalah ini apakah Bapak punya prosedur atau jadwal tersendiri dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, ataukah secara langsung Pak, ketika ada masalah hari ini berarti hari ini juga Bapak menyelesaikan masalah tersebut, ataukah ada jadwal-jadwal tertentu Pak terkait penyelesaian masalah? Ya, terima kasih. Dalam penyelesaian masalah saya pasti menilai atau melihat skala prioritasnya, kemudian membutuhkan segera diselesaikan atau masih ada tenggat waktunya. Kalau skala prioritasnya itu harus segera diselesaikan karena berdampak pada apabila berlarut-larut terlambat diselesaikan, maka saya pasti akan mengambil tindakan segera. Tapi kalau sebuah masalah itu penyelesaiannya masih bisa diselesaikan dalam rentang waktu tertentu, itu pasti saya akan mengajukan kepada
prinsip-prinsipnya, memiliki nilai kebenaran, kemudian apa yang ada dari sendiri. Tapi yang penting juga kita itu harus memiliki apa ya, kita berharap orang lain itu nanti bersikap sama dengan kita, atau sebaliknya harapan kita sebagai kita orang lain itu bisa memiliki sikap yang sama seperti apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya kita itu harus punya keposiro itu awal, jadi bisa menempatkan diri gitu loh dalam kayak panggilan itu saya ini. Seperti itu, jadi tidak ada nanti jangan sampai saya sebagai pimpinan itu memiliki prinsip saya harus orang lain harus anut apa yang saya inginkan, tidak seperti itu. Tidak muncul egois secara pribadi saya sendiri. Ada 3 hal itu aja. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua masalah yang sudah selesai dari Pak Kris nih, dan tadi saya simak Pak Kris juga sangat luar biasa dalam penyampaiannya. Ini pembelajaran Pak yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian yang sudah dialami Pak Kris tadi, masalah yang sudah dialami Pak Kris tadi, mungkin bisa diceritakan kepada saya Pak, sebagai pelajaran ke depan Tidak hanya untuk bisa saya. hikmah atau pesan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kita itu harus bijak pada nilai-nilai kebenaran. Karena apa? Kalau tidak bernilai dengan sebuah kebenaran, itu akan bisa keluar pada apa ranah sebenarnya, bahwa sebuah keputusan itu memang harus dilandaskan dengan nilai-nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu sendiri tentunya nanti akan apa memiliki banyak hambatan juga, karena belum tentu akan bisa menjadikan sebuah kebaikan bagi semua orang, meskipun itu memiliki nilai kebenaran. Yang kedua, kita harus memiliki prinsip-prinsip atau sesuai dengan norma yang ada atau nilai-nilai yang ada pada diri kita. Harapannya apa yang ada pada kita bisa berdampak, atau orang lain juga bisa meniru atau menilai apa yang kita lakukan. Dan yang paling utama adalah memiliki prinsip atau asas berkeadilan. Jadi keputusan yang kita ambil nanti itu harus bisa memiliki rasa keadilan bagi semua orang, tidak menguntungkan salah satu pihak atau pimpinan saja, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga semua yang menjadi keputusan kita itu nanti bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai keadilan. Nah, adil itu seperti apa? Jadi adil itu tidak harus sama rata, atau istilah Jawanya itu tidak yang untuk asli, tidak bisa seperti itu. Jadi asas keadilan itu berdasarkan porsi atau kebutuhan masing-masing orang. Nah, ini yang paling sulit memang untuk bisa memberikan rasa keadilan bagi semua orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan keputusan yang kita ambil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Sebelumnya ini saya terima kasih sekali Bu Ye. Saya mohon izin, maksud kedatangan saya ke sini itu ada tugas Bu. Jadi ceritanya ini saya kan sedang mengikuti pendidikan
disampaikan Bu Erna tadi kan bahwa Bu Erna pertama kali ketika lulus sebagai kepala sekolah penggerak itu guru-guru di sini kan merasa keberatan seperti itu. Nggih, awalnya nggih merasa takut, khawatir karena mendapat kabar-kabar yang menurut mereka ya kurang itu ya menakutkan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Kalau menurut Bu Erna, permasalahan tadi itu termasuk dalam kalau saya belajar di modul 3.1 kemudian kan permasalahan itu kan bisa dikategorikan menjadi dua hal, yaitu bisa masuk ke dilema etika, yaitu kalau dalam materi yang saya pelajari itu permasalahan kita dihadapkan oleh dua permasalahan yang itu sama-sama benar, sama-sama baik seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rujukan moral. Yang ini mungkin lebih pada dua hal yang saling bertolak ya. Kita dihadapkan dua hal yang satu benar dan yang satu salah seperti itu. Kalau menurut Bu Erna, permasalahan yang Bu Erna hadapi selama ini itu masuk ke dilema etika ataukah ke rujukan moral? Jadi kalau rujukan moral itu memang lebih ke ranah hukum ya. Jadi kalau ada pelanggaran itu bisa berdampak pada pelanggaran itu. Terima kasih Bu. Terus untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau strategi apa yang Bu Erna terapkan dalam penyelesaian masalah? Strategi saya adalah karena menjadi sekolah penggerak dan memahami bagaimana implementasi maka awal kami mengadakan IHT Business Training. Jadi guru-guru kelas 1 4 yang sudah didiklat oleh Dikbudristek kami terapkan di kelas lain. Jadi selain kelas 1 4, kelas 2 3 5 6 olahraga Bapak Ibu semua teman di sini di IHT. Dan kami mendatangkan narasumber sampai beberapa universitas itu nanti kami mengadakan untuk memahamkan mereka tentang implementasi informatika. Selain itu tidak cukup satu kali dua kali, workshopnya berkali-kali sampai mereka paham banget. Kemudian selain itu kalau Bapak Ibu masih kesulitan tentang fleksibel Bu, jadi kalau perlu langsung kami harus langsung segera tangani supaya tidak berlarut-larut. Skala prioritas. Jadi melihat skala prioritasnya
Ini pertanyaan terakhir Bu Irna, dari masalah-masalah yang sudah Bu Irna hadapi dan terkait penyelesaiannya dan pengambilan keputusannya itu, pelajaran apa Bu mungkin yang bisa dipetik, yang bisa Bu Irna pesankan untuk saya gitu ke depannya? Dalam menghadapi sesuatu kita harus sabar, bisa netral, jadi menjadi orang yang kenapa alami seperti ini, maka kita bisa bicara dengan hati-hati, komunikatif dengan dua ibu sehingga kita tahu masalah dari mereka sehingga kita bisa Terlalu tidak terlalu tegas-tegas amat, tapi karena ketika belajar saya simak tadi itu memang ya, ketika mengambil keputusan itu memang sulit. Jujur saya sendiri juga pernah merasa seperti itu, apalagi ketika menjadi pimpinan yang menghadapi banyak narasumber. Dan itu menurut saya ya agak sulit gimana gitu ya Bu ya. Kalau harus sabar, terus harus bisa netral gitu kan. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Saya di sini dari pertemuan dengan Bu Erna pagi ini banyak sekali yang dapat saya dapatkan terkait praktek pengambilan keputusan yang baik. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Semoga Bu Erna sehat selalu, sukses dan dilancarkan segala urusannya, khususnya dalam memimpin lembaga SDN Kedungota ini untuk menjadi lebih baik, untuk lebih maju ke depannya, sekaligus sebagai sekolah penggerak pertama ini Bu ya di Tembulang gitu ya. alhamdulillah pertama di Tembelang. Semoga sukses Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.